Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAU USD pada hari ini tanggal 29 Maret 2023 hari Rabu. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share yang sekiranya memerlukan analisa harian di XAU USD pada hari ini. Pertama, teman-teman yang belum subscribe ya, karena saya lihat masih ada dari total penonton itu setengahnya masih belum subscribe. Jadi teman-teman bisa subscribe dulu supaya teman-teman tidak ketinggalan video dari Amandana untuk analisa setiap harinya di XAU USD. Nah, sebelum saya mulai ke dalam analisanya, seperti biasa disclaimer dulu bahwa ini merupakan konten video berupa edukasi, dan dimana di sini kami tidak memaksakan teman-teman untuk ikut ke dalam apa yang ada di dalam analisa video, karena sekali lagi setiap analisa itu setiap orang memiliki analisanya pribadi ya. Dan di sini tujuan kita adalah kita sama-sama belajar supaya kita bisa tahu kemana pergerakan arah XAU USD selanjutnya pada hari ini. Jadi segala bentuk open posisi untuk open buy dan sell kembali lagi menjadi tanggung jawab teman-teman sendiri. Oke, jadi seperti yang saya bilang kemarin bahwa XAU USD itu kemungkinan akan break area supply ya. Dan di video market review juga sudah saya kasih tahu bahwa tidak ada yang namanya konfirmasi untuk nge-sell. Jadi sebenarnya tidak ada konfirmasi untuk nge-sell di sini ya. Jadi yang penting saat ini adalah untuk XAU USD itu sudah melewati 1965 ya, itu patokannya. Patokannya adalah harga sudah melewati 1965, itu yang penting. Jadi nextnya kemungkinan harga XAU USD kemungkinan bisa naik sampai ke 1985. Well, sekarang sih harga sedang bergerak turun ya. Harga sedang bergerak turun. Terus di mana kita bisa mencari open posisi buy terbaik? Untuk saat ini area demand sekarang itu ada di 1965 itu sendiri ya. Lebih tepatnya sebesar ini ya, sebesar ini untuk area demandnya. Jadi ketika ini harga lagi sedikit ya, ini kan berarti kayak begini ya. Nah, jadi seperti yang sudah saya plotkan kemarin ternyata pas ya, ini tinggal saya geser ya, ternyata harga sudah sesuai. Jadi dia tinggal break 1965, melakukan retest di 1965, dan jika ada konfirmasi, ingat harus ada dengan konfirmasi. Jadi dengan adanya konfirmasi kita bisa memastikan bahwa pergerakan nextnya XAU USD itu bisa naik ke 1985 dulu ya, ke 1985 dulu. Dan jika memang tidak ada halangan, kemungkinan dia akan bisa mengejar trendline di sini atau bahkan ke angka 2000 ya. Yang perlu teman-teman patut diingat adalah untuk saat ini pergerakan XAU USD-nya itu masih bergerak di dalam range area 2000 sampai di 1935. Ya, walaupun itu sangat besar sih ya pergerakannya, yaitu sebesar 65 dolar ya. Itu sangat besar sekali. 65 dolar dari 2000 sampai di 1935. Tapi ya mau gimana, itu pergerakan yang diciptakan oleh permintaan akan safe haven yang tinggi ya, permintaan akan safe haven yang tinggi. Jadi untuk saat ini saya rasa sih untuk pasukan buyer sepertinya akan mulai mendominasi ke dalam market. Tetapi kita sekali lagi tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Kita tidak bisa mengetahui bagaimana dan apa yang akan terjadi ke depannya. Apakah nanti dalam beberapa jam kemudian misalnya ada berita tiba-tiba gitu kan, seperti halnya berita pada saat Credit Suisse dan SVB, itu kita tidak tahu sama sekali. Dan kita juga tidak tahu bahwa Joe Biden bahkan turun tangan untuk masalah SVB ya kan. Itu kita tidak tahu sama sekali ya. Jadi yang penting teman-teman, jika yang ingin trade untuk di XAU USD saat ini adalah memang saat ini permintaan akan safe haven itu masih ada. Jadi kemungkinan harga XAU USD itu masih bisa bergerak naik. Selain itu juga karena sentimen market saat ini masih mengincar yang namanya aset safe haven ya. Mereka belum pindah dari safe haven ke aset yang berisiko. Saat ini sih masih safe haven ya. Oleh karena itu kita masih akan ngebuy ya, masih akan ngebuy untuk saya pribadi, karena target untuk saat ini masih bisa sampai ke 2000. Tetapi sekali lagi saya ingatkan, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Misalnya nanti ke depannya bahwa ada
ada berita bahwa sektor perbankan kembali pulih dengan gini dan semuanya pokoknya. Berita heboh dengan sektor perbankan sudah mulai pulih, sektor perbankan sudah mulai bisa kembali normal. Semua bank-bank yang krisis itu sudah ditangani dengan baik, semua bisa kembali normal kayak gitu misalnya. Maka otomatis permintaan akan safe haven akan berkurang secara drastis. Ketika terjadi demikian, maka apa yang terjadi? Otomatis XAU USD akan drop. Karena saat ini menurut saya pergerakan XAU USD sekali lagi itu digerakkan oleh permintaan akan safe haven. Bukan karena dolarnya yang tiba-tiba turun yang sangat drastis ya. Bahkan kita tahu bahwa pergerakan dolar itu bergerak naik. Malah XAU-nya juga bergerak naik ya kan. Dimana itu sebenarnya korelasi yang negatif sebenarnya. Ketika dua aset safe haven itu bergerak satu garis lurus ke atas sama-sama meningkat, maka berarti otomatis sentimen market masih dalam mencari aset perlindungan ataupun safe haven. Jadi saat ini sih untuk sekarang XAU USD masih diminati ya, masih diminati. Well, secara teknikal memang kita berada di dalam triangle seperti ini ya teman-teman. Kalau mau lihat batas triangle kita itu adalah untuk ini kan segitiganya mulai menyempit itu maksimal bisa sampai di tanggal awal April ya, awal April yang dimana itu kemungkinan di tanggal 7 ya, yang dimana di tanggal 7 itu ada NFP ya. Ini di tanggal 7 ini ada NFP ya, dan tanggal 7 ini pokoknya ada NFP. Jadi kemungkinan sih ya, kemungkinan ini prediksi aja sih ya, yang dimana kemungkinan pergerakan XAU USD akan bergerak begini aja. Entah dia akan sampai 1985 naik sedikit kemudian turun sampai di 1965 kemudian dia tuh mantul lagi naik dan sebegitunya. Menurut saya sih seperti itu ya. Tapi jikapun dia ngebreak salah satu trend line ataupun garis resisten dan support yang ada di atas dan di bawah di sini, untuk bagian atas kita masih tertahan di area 2000. Untuk bagian bawah kita masih tertahan di area range 1945 sampai di 1935 ya. Untuk tengah-tengahnya berarti ada di 1985 dan di 1965. Jadi otomatis karena 1965 sudah berhasil di break ke atas, untuk saat ini per video saya buat harga sedang berusaha retrace ke bawah ke 1965 ya. Jadi jika nanti harga ini beneran turun ke 1965 ya, turun ke 1965 dan kemudian terjadi engulfing seperti ini ya, engulfing yang mengcover seluruh body dan juga ekor yang ada di candle sebelumnya, ataupun misalnya ada rejection panjang dengan ekor yang cukup panjang, next candlenya lalu ada bullish candle, maka itu bisa menjadi trigger teman-teman untuk ambil posisi buy nanti. Tapi sekali lagi, jika ini tidak sesuai dengan analisa teman-teman pribadi juga tidak apa-apa ya. Untuk yang ingin ambil posisi buy, target saat ini bisa sampai ke 1985 dengan stop lossnya cukup di bawah aja, yaitu di 1958 ya, 1958, 1957 itu masih oke. Yang penting teman-teman tahu harus bagaimana konfirmasinya. Konfirmasinya itu cukup dua aja sih ya, cukup dua, yaitu yang pertama terjadi engulfing seperti ini ya. Terjadi engulfing seperti ini. Ketika terjadi engulfing yang bagus seperti ini, instant buy menurut saya it's okay ya. Lalu yang kedua adalah ketika terjadi rejection panjang ya. Ini kita lihat di time frame H1 ya. Jadi time frame H1 itu merupakan time frame yang kalau saya katakan itu time frame yang bisa dibilang lebih bagus ya. Bukan lebih bagus sih, berada di tengah-tengah, bukan di M30 ya. Menurut saya sih di M30 itu kurang bagus sedikit ya. Jadi lebih baik di time frame H1 jika melihat rejection panjang atau enggak ada bullish engulfing, next candlenya lalu bisa bergerak naik ke atas, maka open buy pun dipersilahkan dengan target di 1985 terjauh. Tetapi sekali lagi, kita sudah memplanningkan untuk harga bisa bergerak naik, tapi kita tidak tahu apakah harga itu bisa bergerak naik atau tidak, karena sekali lagi market itu punya jalannya sendiri. Kita cuma bisa memprediksi dan juga
cuma bisa menganalisa kemana arah pergerakan selanjutnya dari market. Jadi bisa aja apa yang saya katakan di sini bisa benar bisa salah ya, dan juga apa yang saya setkan di sini itu tidak selamanya 100% benar ya. Jadi bisa salah juga. Jadi itulah trading ya. Jadi teman-teman sekian aja untuk XAUUSD pada hari ini. Saat ini sih sedang menunggu retrace ke bawah ke 1965. Jika terjadi konfirmasi, ngebuy dengan target maksimal 1985 untuk saat ini. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye bye.